Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Silvianti, NIM 118207044 dari kelas 5B akan memaparkan materi mengenai medan listrik pada muatan kontinu, yaitu pada kasus cincin yang bermuatan. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah cincin yang bermuatan Ki. Kita akan menentukan kuat medan listrik di sekitar cincin yang bermuatan. Nah, kita akan menentukan medan listrik di titik berjarak D dari pusat cincin yang berjari-jari R. Nah, titik ini kita sebut dengan titik P. Nah, ini ya. Kemudian cara menghitungnya adalah dengan mengambil bagian tertentu dari cincin tersebut. Nah, bagian kecil ini. Nah, untuk cincin ini kan muatannya terdistribusi merata, yang berarti kontinu. Maka kita akan nanti menggunakan integral. Nah, untuk secara keseluruhan tadi kan besar muatan cincin ini adalah Ki. Nah, jadi untuk besar di muatan yang tertentu ini, yang kecil ini adalah dq dan panjangnya itu adalah ds. Nah, kita misalkan untuk di arah horizontal itu adalah dengan sumbu X dan di arah vertikal ini adalah sumbu Y. Nah, kemudian titik P ini kan tepat di tengah-tengah cincin, ya kan? Maka ini akan simetri terhadap sisi-sisinya. Nah, maka medan listrik yang mempunyai nilai itu hanya yang ke arah sumbu X saja. Yang ke arah sumbu Y-nya itu akan saling menghilangkan karena simetri tadi. Kemudian medan listrik yang kita perhatikan itu hanya pada komponen X saja. Nah, kuat medan listrik di titik P itu adalah ini kan, EP sama dengan E cos theta. Nah, bisa kita lihat di sini yang E ini, arah E ini kita konversikan terhadap sumbu X jadi cos ya. Nah, kemudian karena kita tinjaunya dari bagian kecil tadi, nah kita menghitungnya dari bagian ini, maka bisa kita tulis ini integral DE cos theta. Nah, untuk DE itu adalah kuat medan listrik di titik P akibat muatan bagian kecil ini. Nah, untuk persamaan biasanya itu kan kaki per R kuadrat. Nah, karena muatan di bagian kecil ini adalah dq, maka bisa ditulis seperti ini untuk DE-nya. Nah, kita masukkan DE itu ke persamaan yang ini. Ya, kemudian karena jarak elemen muatan dq pada titik P itu adalah tadi R dan ada sudut cos theta. Nah, ini bisa kita lihat, ini kan segitiga. Jadi untuk R-nya bisa kita hitung dengan Pitagoras. Jadi akar R kuadrat ditambah D kuadrat. Dan untuk cos theta itu kan samping per miring. Nah, bisa kita lihat di segitiga ini, sampingnya itu adalah D dan miringnya itu adalah R kecil. Maka kita masukkan ke persamaan yang ini. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, karena ini integral, kita akan memakai rapat muatan. Nah, kita tinjau karena cincin seperti ini, kita tinjau rapat muatannya pada elemen panjang. Kalau secara keseluruhan, rapat muatan cincin ini adalah muatan cincin per panjang. Panjangnya itu apa? Adalah keliling cincin ini. Nah, ini kan bentuknya lingkaran, jadi kelilingnya itu adalah 2πr. Jadi rapat muatannya adalah Q per 2πr. Atau jika kita tinjau rapat muatan di bagian tertentu yang kecil ini, maka rapat muatannya adalah ini dq per ds, ya kan? Ini besar muatannya dan ini panjangnya. Nah, di sini kita bisa memperoleh nilai dq. Nah, ini kan muatannya kontinu atau terdistribusi merata, maka rapat muatan secara keseluruhan atau bagian tertentu itu sama. Nah, kita bisa masukkan nilai dq ke persamaan ini. Dan kemudian ini juga R kita masukkan ya, tadi kan Pitagoras. Nah, kemudian kita integralkan sepanjang garisnya atau kelilingnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, yang ini kita bisa keluarkan karena tidak terkait dengan ds. Jadi kita hanya mengintegralkan ds-nya saja, dan ini hasil setelah diintegralkan ds-nya.
Nah, kemudian di sini ada lambda 2πr. Nah, lambda 2πr itu apa? Nah, ini. Jadi lambda 2πr itu adalah nilai Q. Nah, jadi kita bisa ubah lambda 2πr-nya menjadi Q. Nah, jadi ini. Nah, jadi ini kuat medan listrik pada titik P sejauh D dari pusat cincin adalah EP K dq per R kuadrat plus D kuadrat pangkat 3/2, di mana K-nya itu adalah 1/4 pi mu 0.